Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, akhir ini saya sedikit bingung dengan beberapa pemberitaan, dengan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah stigma yang mungkin banyak dikeluarkan oleh para orang-orang ya, banyak orang ya. Misalkannya itu adalah stigma banyak anak, banyak rezeki. Saya sendiri itu sebenarnya kalau dilihat dari susunan keluarga ya, dari atasnya itu cuma tiga loh, tiga. Kakek saya, kakaknya kakek saya dan adiknya kakek saya, dan sekarang itu bisa sampai 40 orang lebih loh. Itu kan cukup banyak banget ya. Saya juga heran kenapa bisa banyak seperti itu. Nah, kita akan membahas hal ini secara lebih lanjut, dan tentu saja saya di sini nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Bapak Faisal Fajar seperti biasa ya, Bapak Faisal. Iya, Pak Gilang. Nah, gimana ini Pak menurut Bapak? Kan sekarang itu banyak ya stigma, orang bilang itu banyak anak banyak Iya, rezeki kan ya. Ya, betul. jadi gimana itu Pak? Ya, aduh. Sebelumnya gimana kabar Anda? Sehat? Ya, lumayan lah. Alhamdulillah sehat banget ya, karena kemarin juga kita sempat main juga ya. Iya, betul Makanya kita sekali. nggak podcast buat Iya, beberapa iya, hari iya. kemarin gitu. Ya. Ini cukup menarik ya, Pak Gilang, pembahasan pada hari ini, stigma banyak anak banyak rezeki. Anak itu merupakan salah satu aset ya, aset penerus keluarga. Tetapi kalau kita melihat dari segi jumlah gini kan ya, Pak Gilang, kalau melihat orang-orang dulu gitu kan, orang-orang dulu itu kan anaknya ada yang sampai 17, ada yang 11, ada yang 12. Anda pernah dengar nggak? Ya, pernah. Ya, cuman kalau untuk sekarang gitu kan, dari beberapa artikel yang pernah saya baca mengenai banyak anak banyak rezeki ini, jangan salah kaprah, dalam artian jangan salah menyimpulkan bahwa banyak anak banyak rezeki itu ya. Emang gitu ya, anak itu merupakan rezeki karunia dari Tuhan ya, betul ya Pak Ya, Gilang ya. betul sekali. Cuman kalau dari zaman sekarang, di mana zaman ini yang memerlukan ekonomi tingkat tinggi gitu ya, tingkat makan yang sangat banyak gitu kan, terus ke modern gitu kan, ini terus dengan kemajuannya yang ada di dunia ini kan, kita harus melihat bahwa stigma ini adalah stigma yang kontroversial dan stigma yang pro dan kontra. Jadi ada yang pro ada yang kontra gitu Pak Gilang ya, dalam stigma ini bahwa apa ya, sekarang ini banyak keluarga modern, Pak Gilang. Keluarga modern itu keluarga yang dimana dalam artian setiap hidupnya, setiap pekerjaannya mengandung banyak teknologi, terus gaya, fashion dan lain sebagainya. Nah, dari hal ini pula kita harus melihat Pak Gilangnya bahwa stigma ini gitu ya, banyak anak banyak rezeki ini, kita harus melihat keputusan dalam mengambil sikap untuk apa ya, dalam istilahnya itu untuk Apa ya? Membangun keluarga. membangun keluarga, membangun rumah tangga mungkinnya gitu ya, harus memikirkan sikap. Kan kalau sekarang itu kan dari tahun 1957, dari tahun 1957 itu kan pemerintah Indonesia mengeluarkan program itu kan, keluarga berencana itu KB itu kan, itu kan salah satu hal untuk mencegah Overpopulasi juga. ya, overpopulasi juga ya, mungkinnya kebanyak anak itu kan ya. Sampai sekarang kan kalau kita lihat nih, ada salah satu orang, mungkin ya satu orang, saya tidak akan sebut, mungkin ya orang itu bukan bukan artis, bukan apa ya. Ya ini kalau menurut Anda nih, Anda setuju nggak kalau mampu banyak uang, misalkan uangnya tidak pernah habis, 7 keturunan gitu kan, mau banyak anak sampai 14 sampai 20 pun, Anda setuju nggak? Saya setuju. Setuju gitu ya. Nah, Karena ini itu, mungkin saya agak geram, mungkin agak kesal sedikit gitu ya. Saya tidak akan sebutkan orangnya siapa, yang penting bukan dari kalangan selebritis, bukan dari kalangan siapapun ya. Saya melihat stigma banyak anak banyak rezeki ini dipakai aji mumpung gitu. Dipakai aji mumpung ini dalam artian Pak Gilang ya. Jadi bukan untuk membangun rumah tangga yang sinergis dan berkualitas, tetapi kan ini dalam artian hal ini dipakai untuk menyangkal bahwa keluarga berencana itu tidak ada. Itu saya sangat tidak setuju ya, program KB itu ya.
program KB, maksudnya program KB dibilang tidak ada dan tidak penting, itu saya sangat tidak setuju ya. Cuman gini, Pak Gilang, ada seseorang anak yang dimana kan seorang orang tua itu kan memiliki anak sampai 8 atau 7 kalau nggak salah ya. Saya lupa saya kenal orangnya. Cuman dia tuh dalam artian tidak, kalau menurut saya tidak memenuhi nafkah secara penuh gitu ya, tidak memenuhi nafkah secara penuh sehingga istrinya meminta cerai 3 kali pun ditolak sama si suaminya. Jadi suaminya nggak mau gitu Pak Gilang ya. Sedangkan kebutuhan anak itu banyak, itu ada 8 gitu ya. Nah, anak itu kan mungkin harus dikasih sekolah, dikasih makan, dikasih baju, dikasih uang jajan dan lain sebagainya Pak Gilang ya. Nah mungkin dengan ala kadarnya, padahal dia tuh seorang laki-laki, seorang sarjana loh Pak Gilang. Seorang sarjana loh, dia seorang sarjana. Menurut saya ini adalah hal yang menyiksa bagi istri dan anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi jaraknya ini ya Pak Gilang, jaraknya antara anak ke anak yang satunya itu tidak jauh, dekat gitu kan. Baru punya anak umur 1 tahun, punya anak lagi, jadi masih kecil gitu Pak Gilang. Sekarang udah hampir 7 apa 5, saya lupa lah pokoknya. Nah, jadi anak itu nggak harus sudah lahir ke dunia, lahir saja, tidak seperti itu Pak Gilang. Ya. Tapi anak itu kan membutuhkan perkembangan dan perhatian yang cukup luas dari kedua orang tua. Ya, tentu itu. Dan saya cukup kesalnya juga seperti ini nih ya Pak Gilang. Apakah gizi, Anda setuju ya, gizi seorang anak itu harus terpenuhi secara luas, betul nggak? Ya, setuju banget. Nah, setuju ya. Nah, sampai saya pernah melihat dari kejadian ini, si anak ini bahkan pernah dikasih susu formula itu sekali itu hanya 1 hari itu hanya 2 kali gitu kan, diirit-irit gitu loh. Nah ini saya sangat tidak setuju gitu ya. Ya kalau bagi para suami yang mampu, yang berpenghasilannya berjuta-juta, jam berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta, ya itu tidak jadi masalah ya. Mau banyak anak juga, itu membawakan rezeki gitu ya. Nah tetapi stigma ini harus digunakan secara pintar oleh para suami yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan asal banyak anak banyak rezeki, bukan seperti itu. Tetapi banyak anak banyak rezeki itu kita harus melihat 2 kondisi Pak Gilang ya. Melihat 2 kondisi ini ya, dari yang saya baca ya, artikel orami.co.id ini mengatakan bahwa kita tuh harus melihat kondisi yang pertama, apakah kita mampu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak kita. Ya, betul kan ya. Kalau misalkan maaf ya, dari keluarga berencana, program keluarga berencana yang diadakan oleh pemerintah BKKB itu ya, BKKB itu ya, mengatakan bahwa 2 anak itu lebih baik ya. 2 anak lebih baik itu kan yang pertama misalkan nih, kita memberikan perhatian yang lebih terhadap anak itu, misalkan perhatian dari seorang ibu. Nah, perhatian dari seorang ibu itu menurut saya cukup kalau 2 orang anak itu. Tetapi kalau dari misalkan 8 orang anak, 10 orang anak, 11 orang anak, ini kan tidak mungkin. Ibu itu tidak hanya untuk memperhatikan anak, tetapi belum makannya, belum masaknya, belum memandikannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan apabila kita mau memperbanyak anak gitu ya. Jadi kita harus mikir ke depannya, harus pintar, cerdas, dan lebih rapih lagi gitu ya. Kita harus tahu bagaimana kita bisa nggak memberikan perhatian terhadap anak. Ya gitu ya. Jadi kondisi psikologi seorang anak itu apabila tidak tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang orang tua, nah ini kan dapat menimbulkan kecemburuan gitu kan, betul nggak? Ya, betul. Misalkan kan ada kan istilah ya, orang-orang mah Pak Gilang, Anda pernah dengar mungkin ya, ada istilah-istilah, oh si ibu mah meninya teh ke adik gitu ya, meni sayang teh ke adik aja gitu, ke saya mah enggak gitu kan, betul kan? Ya. Nah ini kan ada misalkan 3 orang anak gitu ya. Ada seorang ibu yang sayangnya pada anak ini saja gitu ya. Walaupun seorang ibu mengatakan bahwa saya mah sayang ke semua anak gitu ya. Cuman ada tingkat perhatian yang lebih tinggi pada salah satu orang anak itu, saya pernah dengar gitu ya. Nah, ini Pak Gilang yang kondisi pertama. Jadi kita tuh harus sebelum ingin memprogramkan keluarga, jadi kita harus tahu apakah kita mampu memberikan perhatian lebih kepada anak kita. Dan yang kedua nih Pak Gilang, kita lihat kondisi ekonomi ya, betul nggak? Kondisi ekonomi ini adalah hal yang paling
sensitif dalam keluarga, betul nggak? Ya. Terjadinya perceraian, terjadinya pembunuhan, terjadinya KDRT ini karena ekonomi juga. Ya. Faktor salah satu faktor yang ada di dalam kekerasan dalam rumah tangga ini ya. Jadi dari dikatakan bahwa ekonomi ini merupakan faktor, selain ekonomi juga ada yang misalnya perselingkuhan gitu kan. Ini kan salah satu faktor juga ya. Cuman kondisi ekonomi ini maaf saya kering nih nggak beli minum ya. Oke, santai aja Pak, lanjut aja gimana? Jadi kering. Anda nggak menyediakan minum ya? Saya ini datang jauh-jauh nih. Maaf ya, jadi sempat kering nih, gatal nih Minum aja, minum dulu. Coba, terima kasih ya, terima kasih nawarin minum teman. Jadi gini Pak Gilang ya, maaf ya, kita lanjutkan. Kondisi yang kedua itu adalah kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi ini adalah kondisi yang menurut saya nih Pak Gilang, walaupun saya belum mencoba gimana namanya rumah tangga gitu ya. Kondisi ekonomi ini adalah hal yang paling sensitif gitu ya. Terjadinya perceraian, terjadinya perselingkuhan itu kan karena ekonomi gitu ya. Nah, sekarang kita banyak anak gitu, ibaratnya anak si A ada berapa ya? 5 atau 11 lah, 11 aja ya. Nah, dengan kondisi modern zaman sekarang gitu Pak Gilang, yang dimana kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya gaya dan pakaian gitu, betul nggak? Ya, betul. Itu. Yang kedua, manusia tidak terlepas dari apa yang namanya teknologi, betul nggak? Ya. Jadi kan zaman sekarang ini Pak Gilang gini ya, kenapa sekarang manusia dikatakan tidak lepas dengan teknologi? Karena bukan hanya orang dewasa saja yang mengenal gadget, tetapi di kalangan anak-anak pun itu mengenal gadget ya. Apalagi sekarang lagi daring gitu ya. Ya. Lagi daring, pembelajaran dalam jaringan itu kan semua anak yang mulai dari SD pun harus memiliki handphone, betul nggak? Ya, Nah, betul. ini ya. Nah, kondisi ekonomi ini mempengaruhi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dari tingkat kesejahteraan apabila seseorang memiliki anak ya. Ya kalau untuk 2 gitu kan bisa lah gitu ya. Mungkin kalau untuk 15 anak atau 11 anak, sedangkan ada seseorang yang kerjanya hanya gitu-gitu saja gitu kan. Ini kan tidak memenuhi nafkah secara secara jelasnya kepada seorang istri dan anak gitu kan. Sehingga ada suatu kisah di daerah pokoknya orang yang saya kenal dan yang tadi saya ceritakan, bahwa istri tersebut meminta cerai kepada suaminya bahkan sampai 3 kali, tetapi suaminya menolak untuk perceraian ya. Nah, ini bisa dijadikan stigma bahwa banyak anak banyak rezeki ini, ya betul juga bisa dijadikannya bahwa anak itu pembawa rezeki. Jadi stigmanya harus kita ganti, anak itu pembawa rezeki ya. Ya kalau banyak anak silahkan, tetapi kita harus melihat 2 kondisi yang tadi saya katakan. Yang pertama, kita harus melihat apakah kita mampu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita. Jangan sampai timbullah kecemburuan sosial, Pak Gilang ya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini adalah hal yang mempengaruhi dari kehidupan rumah tangga seseorang gitu ya. Jadi bahkan gini Pak Gilang, ada salah satu yang mengatakan bahwa banyak anak tuh dapat menyejahterakan orang tua saat masa lanjut tua. usia ya. Gimana menurut Anda nih? Jadi itu menurutnya saya kan pemikirannya itu buat investasi masa tua ya. ya. Betul. Jadi banyak anak itu mungkin nanti bisa merawatnya lebih baik, bisa mendapatkan jaminan yang lebih baik lah gitu. Betul. Tapi yang saya lihat dari pengalaman saya ini ya, kebanyakan kayak seperti itu. Jadi dari misalkan dari 4 anak atau 5 anak itu yang hanya mengurus itu cuma yang paling bungsunya aja. Betul, karena biasanya yang paling bungsu yang paling disayang katanya ya. Betul. Dan akhirnya ternyata gimana kan akhirnya menyusahkan juga gitu kan. Iya, betul. Bukan menyusahkan malah dalam artian menyusahkan dalam segi sosial apa gimana, tapi rasanya itu mungkin agak gimana ya Pak? Apa sih namanya teh? Ya, jadi gimana ya? Jadi rasanya itu lebih disudutkan kalau disudutkan. Jadi si anak yang merasa dibebankan tersebut merasa tersudutkan. Jadi kan kasihan juga ya. Betul. Terlebih mungkin orang tuanya juga kan kalau sudah lanjut usia kan nggak berpikir kayak gitu lagi. Betul. Dia itu menyerahkan seluruh hidupnya terhadap orang yang akan mengurusnya gitu. Betul. Sedangkan kalau misalkan kembali lagi ini kan berkaitan dengan masalah
perhatian yang Ya, berlebih ya. perhatian. Kalau misalkan cuma dua kan perhatiannya merata, anak-anaknya pun pasti akan melakukan timbal balik yang setimpal Iya, itu ya. betul sekali Pak Gilang ya. Jadi saya sempat miris juga Pak Gilang dengan berita-berita yang akhir-akhir ini ada di media sosial bahwa keempat orang anak misalkan tidak mau mengurus ibunya saat lanjut sampai Ya. ada yang di panti jompokan kan itu kan. Ya. Jadi kita harus mikir gitu ya, ibaratnya kita harus berpikir lebih jauh bahwa stigma ini kita harus ganti gitu ya. Bukan banyak anak banyak rezeki, tetapi anak membawa rezeki, itu yang lebih tepat menurut saya. Tetapi ada suatu kisah, jadi gini Pak Gilang ya, jadi bukan tapi alhamdulillah gitu ya menurut saya tidak semua orang yang punya anak mengalami hal yang buruk juga ya. Ya. Tetapi ada suatu kisah juga misalkan di mana ya seorang ibu yang dapat menyekolahkan ke-10 anaknya menjadi dokter semua gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ibu itu adalah ibu yang dapat memberikan perhatian secara khusus ya. Tetapi ya kita harus harus berwawasan lebih tinggi lagi bahwa hal ini patut dicegah dan anak ini patut mendapatkan perhatian yang baik juga ya terhadap kondisi psikologisnya. Jadi kan jangan sampai anak itu nanti saat dewasa gitu kan, dia tidak mau tidak mau, dalam artian tidak sayang begitu lebih, karena saya emang nggak sayang kepada orang tua saya karena dulu saya ditelantarkan gitu kan, saya dibiarkan gitu kan. Jadi akhir-akhir ini ada di media sosial kan, bahkan jangan sampai gitu kan banyak anak itu menimbulkan perpecahan gitu, betul Ya, nggak? betul. Menimbulkan perpecahan dalam artian berebut harta warisan. Ini yang jadi saya kesal dan saya sedih itu, kenapa sih orang itu sudah dilahirkan ke dunia dari rahim seorang ibu tetapi malah ribut gitu loh antara satu sama lain. Misalkan anaknya ada 7 gitu ya, anaknya ada 7, terus dia malah meributkan, kedua orang tuanya sudah meninggal gitu ya, malah meributkan harta warisan. Dan bahkan ada yang satu ibunya masih hidup, dia malah merebutkan harta warisan. Bukan artian harusnya kita memberikan perhatian yang lebih sayang lagi ya kepada seorang ibu gitu kan. Nah ini jadi stigma ini patut kita garis bawahi dan harus kita kita dalam bahasa agamanya kita cari tahu lagi, kita tabayun lagi gitu Nah, mengenai hal ekonomi juga, berkaitan dengan ekonomi ya teman-teman, Pak Faisal juga. Kan katanya ada yang bilang nih, ya tenanglah rezeki mah gimana nanti. Nah, yang penting ibaratnya ya gimana nanti aja. Yang penting mah kan anak banyak rezeki ya, ibaratnya gitulah. Dalam gimana ya, pokoknya intinya seperti itu. Banyak anaknya itu bisa mengundang rezeki gitu katanya kan. Jadi ya gak tahu gimana maksudnya, tapi yang saya lihat itu gak seperti itu juga ya. Iya, betul sekali Pak Gilang. Jadi stigma banyak anak banyak rezeki itu menurut saya di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi ya. Sudah tidak relevan dalam artian bukan saya berbicara ini untuk menyangkal bahwa banyak anak banyak rezeki itu tidak baik, bukannya, tetapi kita harus mengkondisikan dengan zaman sekarang gitu ya. Tadi Anda katakan bahwa rezeki itu bakal gimana nanti ya. Nah, tidak seperti itu. Yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin datang gitu. Tidak akan mungkin datang jalan sendiri, tidak mungkin ya. Rezeki itu harus dijemput gitu, harus dijemput dengan ikhtiar gitu kan, harus ya dengan mungkin usaha, kalau gitu kan. di zaman dulu kan mungkin banyak anak itu kan zaman waktu zaman sebelum modern kan bisa bertani bareng-bareng sama anak kan banyak. Itu bisa jadi ya, bisa masuk akal juga kan. Jadi gak perlu memperkerjakan orang lain kan, sama keluarga aja semua satu rumah misalkan. Jadi gini, maaf ya Pak Gilang nih. Jadi yang namanya banyak anak dulu gitu, di zaman dulu itu kan ada sampai 17, ada yang sampai 15 itu kan. Di kondisi penjajahan yang ada di Indonesia pada zaman itu. Jadi maaf saja ya, anak itu tidak mengenal apa yang namanya sekolah. Bahkan dulu kan itu ada, misalkan saya pernah bertanya kepada kakek-kakek gitu ya, kayak sekolahnya sampai apa? Sampai SR ya. SR itu apa? Saya pertamanya itu ya, ternyata sekolah rakyat gitu ya. Sekolah rakyat itulah setingkat SD mungkin ya. Dan tidak banyak dilanjutkan lagi karena pembodohan dari kaum penjajah mungkin ya terhadap orang-orang yang ada di Indonesia. Tetapi berbeda dengan sekarang. Berbeda dengan sekarang, nggak mungkin kan anak
dibiarkan begitu saja, tidak mendapatkan haknya untuk memenuhi pendidikan. Betul nggak Pak Ya, Gilang betul ya? banget. Nah, saya kembali ke cerita yang awal bahwa orang tersebut, orang yang saya kenal itu, dia bahkan dia itu tidak memperhatikan kondisi pendidikan yang ada pada anaknya gitu Pak Gilang. Jadi dia hanya cukup mensekolahkan, dan anak itu tidak mau sekolah lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebetulnya itu adalah tidak baik menurut saya. Tidak baik karena ini merupakan kezaliman kepada anak tersebut. Bahkan anak itu kan sekarang dari mulai SD berapa tahun? 6 tahun. Ditambah SMP 3 tahun, 9 tahun ya. Ditambah apalagi SMA 3 tahun, 12 tahun. Ditambah apa? Kuliah itu 4 tahun ya. Itu kan merupakan pendidikan yang berkualitas dari seorang orang tua terhadap anaknya. Itu merupakan aset, menurut saya merupakan aset yang terbaik yang diberikan oleh kedua orang tua ya. Tetapi Untuk kan anaknya ya. untuk anaknya. Tetapi kalau dengan kondisi yang pas-pasan, maaf Pak, bukan saya menjatuhkan, tetapi ini banyak di kalangan warga Indonesia yang mengabaikan pendidikan karena terlalu banyak apa namanya? Anaknya gitu ya. Terlalu banyak anaknya sehingga dia tidak memberikan ekonominya secara merata terhadap anak-anak, walaupun ada juga yang memberikan ekonomi secara merata karena dalam dirinya mampu terhadap ekonomi. Ya ini kalau yang tidak mampu gitu kan. Saya merasa kasihan dan merasa miris juga. Jadi ini kenapa saya berbicara seperti ini Pak Gilang, karena saya mempunyai kenalan yang seperti ini gitu. Ya sebenarnya bukan cuma satu tapi banyak banget yang kayak Iya, gitu. betul. Di daerah saya pun ya ada lah pokoknya yang seperti itu, baru belum umur 30 tahun udah memiliki banyak anak gitu Iya, kan. iya. Rentang anaknya itu paling jauh itu 2 tahun, 3 tahun. Itu kan masih sangat kecil ya. Iya, Belum lagi kan sekolah. Kan di daerah saya pun pekerjaan itu masih sangat ya gimana ya, paling serabutan lah. Iya, betul. Untuk pekerjaan serabutan itu paling gajinya nggak sampai 1 juta per bulan Iya, loh. betul sekali Pak Itu kan Gilang. belum termasuk makan, jajannya juga kan anak-anak, sekolah. Meskipun sekolah SD kan terjamin ya gratis ya Pak. Iya, betul. Pemerintah sekarang menggratiskan sampai SMA kalau nggak salah. SMP ya. Ya, sampai SMP ya. Tapi kan belum itu kan harus ada bajunya, bukunya, Iya, betul. lalu biaya yang lain kan itu Betul belum sekali. termasuk. Betul. Apalagi kan sekarang zamannya daring ya Pak. Iya. Setiap anak itu harus punya handphone lah minimal yang Gadget, sudah memiliki spesifikasi yang cukup untuk Iya. menjalankan sistem daring. Iya, betul. Kalau misalkan kita punya anak dalam rentang waktu 2 tahun 3 tahun kan masing-masing misalkan anak pertama umur kelas 6 SD misalkan. Iya, betul. Anak kedua kelas 4. Iya. Anak ketiga kelas 2 misalkan. Iya, betul. Kan itu berarti harus ada 3 handphone yang Iya, berbeda. iya. Belum lagi itu kan kuotanya, Iya. internetnya, pokoknya mah apanya lah. Pokoknya itu pasti akan memberatkan ke ekonomi keluarga juga. Ujung-ujungnya pinjam uang. Iya. Dan akhirnya terlilit hutang. Iya. Belum lagi makan, jajan, dan lain-lain. Kan itu Iya, saya betul. juga agak miris gitu dengan melihat banyaknya kasus seperti ini, teman-teman. Iya, betul sekali Pak Gilang. Karena gimana ya, ini tuh bukan zamannya dimana banyak anak itu bisa membawa Iya. keuntungan yang lebih jika memang kalau misalkan itu dalam keluarga yang kurang mampu. Kalau misalkan keluarganya kaya raya itu bebas Iya. lah, mau berapapun juga gak masalah karena memang sudah dipikirkan lebih jauh mungkin keluarganya akan seperti apa nanti, membangun keluarga akan seperti apa. Kalau misalkan dalam keluarga yang kurang mampu, ya maaf ya, misalkan teman-teman itunya tuh gimana ya, berpikirnya itu kurang jauh gitu Iya, ya. betul sekali. Terlebih mungkin karena memang orang tuanya pun kurang berpendidikan Iya. sehingga akhirnya tidak mengetahui bagaimana langkah ke depan yang mereka itu Iya. pasti berpikir ya gimana nanti. Nah itu yang menurut saya itu salah. Jangan gimana nanti karena kalau misalkan gimana nanti berarti kita tidak melihat prosesnya. Itu betul langsung sekali. melihat hasil kan. Kalau kita misalkan melihat prosesnya akan seperti gimana nanti, Iya. takutnya gini kita bisa mencegahnya dengan seperti ini. Kita mengikuti alur yang memang kita buat dan kita rencanakan gitu. Meskipun memang agak melenceng tapi nggak jauh-jauh dari sana Iya, gitu Pak. betul sekali. Nah menurut Bapak gimana nih? Ya, menurut saya nih, saya tadi sempat baca-baca juga artikel ya Pak Gilang ya, bahwa di sini itu ada generasi sandwich gitu ya. Ya. Generasi sandwich itu adalah generasi berlapis gitu. Generasi berlapis dalam artian generasi berlapis itu adalah generasi yang dimana sandwich generation gitu ya Pak Gilang ya, bahwa
seorang manusia itu masih banyak anak muda tetapi sudah punya anak lagi gitu. Ya, Nah, ya. ini generasi sandwich katanya disebutkan. Jadi seorang anak muda ini mungkin menyebar juga ke pernikahan muda Muda. gitu ya, ke pernikahan muda. Jadi itulah nanti kita akan bahas juga ya bagilangnya bahwa ya jadi generasi sandwich ini generasi yang dimana nikahnya muda, terus lepas tanggung jawab, bahkan masih mendapatkan biaya dari Orang tua. Ini disebut generasi sandwich gitu ya. Bahwa bahkan menarik ya, hampir semua ditemui bahwa mereka itu menjawab generasi sandwich ini adalah generasi yang dimana terlindas oleh pergaulan-pergaulan yang ada di lingkungan sekitar mungkin ya Pak Gilang ya, bahwa keinginan-keinginan yang tadi dikatakan oleh Pak Gilang bahwa kondisi-kondisi yang Pak Gilang katakan ini merupakan kondisi yang harus emang kita cerna secara baik-baik ya Pak Gilang untuk kesejahteraan rumah tangga gitu ya. Dalam artian kesejahteraan rumah tangga ini bukan hanya nikah, setelah nikah menyusun rumah tangga, mempunyai anak, udah bukan seperti itu. Ya, tetapi yang namanya rumah tangga itu adalah berkelanjutan, hidup sampai kapanpun ya. Jadi dalam memanage, dalam memperhatikan hal ini pula kita harus melihat dari kondisi dua faktor. Yang pertama kondisi bahwa apakah kita sanggup memberikan perhatian terhadap anak, apakah tidak gitu kan ya. Apakah kita sanggup memberikan hak ekonomi terhadap anak secara keseluruhan, kalau sanggup ya mangga, kalau enggak juga ya Allah alam, nggak tahu gitu ya. Cuman ya marilah kita kan sebagai warga negara yang baik ya Pak Gilang ya, warga negara yang baik, warga negara yang patuh. Buat apa pemerintah menyediakan program keluarga berencana itu, buat apa kan? Dan tiada lain pemerintah merencanakan program itu ya untuk menyejahterakan masyarakat gitu kan, betul nggak? Ya. Sampai sekarang kan kalau saya miris tuh ya Pak Gilang, kalau di jalan lihat anak-anak yang dijadikan ngamen oleh anak ibunya gitu kan. Ini karena faktor ekonomi mungkin ya. Karena faktor ekonomi ya, sampai ibunya ada yang teng-teng dua anak terus digendong satu, yang satu ngamen pakai badut gitu kan. Ini saya miris sekali Pak Gilang. Ini apakah ibunya banyak anak itu memanfaatkan anak hanya untuk mengamen ya? Mungkin tadi Pak Gilang katakan dari kondisi pengetahuan pendidikannya mungkin agak minim gitu ya. Cuma ya saya agak miris gitu. Nah, jadi anak itu adalah salah satu aset generasi dari keluarga yang dimiliki gitu, dari dimiliki oleh tatanan rumah tangga. Jadi jangan asal punya anak tapi anak itu tidak diperhatikan kualitasnya. Tetapi seorang orang tua adalah harus memperhatikan kualitas dari anak tersebut. Ya, dari kualitas anak tersebut, entah dari pendidikannya, entah dari cara pola berpikirnya. Jadi nih yang saya baca juga dari artikel ini, Ormami ini mengatakan bahwa banyak anak itu sebetulnya tidak tidak akan menyeimbangkan tatanan antara adik kakaknya gitu Pak Gilang. Mungkin ya ada yang satu mungkin udah agak tua, mungkin ya kakaknya ada yang belasan tahun, yang satu masih kecil, yang satunya lagi balita kecil, campur gitu kan. Nah, kalau yang campur itu misalkan ini dapat kesenjangan sosial gitu kan. Jadi misalkan yang dewasa, aduh si mama itu sayangnya ke adik saya aja gitu. Nah ini ya jadi kurang baik terhadap psikologis anak gitu Pak Gilang. Ya. Jadi Anda berpikiran banyak anak banyak rezeki itu gimana? Jadi setelah kita berbicara nih, Saya rasa banyak anak banyak rezeki itu gimana ya? Kurang cocok dengan perkembangan zaman sekarang ya. Betul. Kalau zaman dulu itu boleh-boleh aja. Sekarang juga boleh. Kalau misalkan keluarganya memiliki mampu untuk mengurus dalam hal artian menyeimbangkan dua hal tadi. Yang pertama kasih sayang terhadap anak perhatian kepada anak dan ekonominya. Betul. Karena gimana ya? Kadang-kadang suka miris juga gitu kan melihat yang penting mah nantilah gimana Tuhan aja itunya mah pasti ada rezekinya lah ibaratnya. Tapi akhirnya kan miris, anaknya nggak sekolah, akhirnya terlantar, lulusan cuma misalkan SD doang atau SMP doang kan itu
sangat Akhirnya kan kalau udah misalkan lulus SD atau SMP doang, anaknya cewek nih dinikahkan. iya. Terus aja seperti itu bergulir dan akhirnya akan menambah kasus-kasus seperti ini Iya, kemudian betul, hari betul gitu. sekali. Jadi Pak Gilang ini, saat saya KKN dulu ya, kuliah kerja nyata dulu ya di daerah perkampungan saya sana pernah. Jadi gini, ada seorang ibu yang memiliki anaknya ada berapa ya? Ada 5 atau 6 saya lupa ya. Yang satu ada si tetehnya yang sudah lulus SD gitu ya. Kata saya ditanya, "Teh, nggak apa namanya? Nggak masuk SMP lagi, nggak ngelanjutin?" "Nggak ah, ikut bertani aja sama mamah," katanya gitu ya. Dan si ibunya tuh melontarkan kata-kata gini, "Mas," katanya, "kalau perempuan mah udah ikut ke suami gitu, asal bisa melayani." Saya kurang setuju dengan perkataan ini Ya, Pak Gilang. saya Saya juga kurang kurang setuju setuju. karena yang namanya pendidikan itu wajib bagi setiap orang siapapun itu, mau laki-laki mau perempuan, betul nggak? Jadi jangan memiliki stigma. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada orang tua yang ada di rumah. Jadi jangan memiliki stigma bahwa seorang anak perempuan itu nanti perempuan itu bakal ikut nanti ke suaminya gitu kan. Jadi ikut ke suami, jadi nggak perlulah. Jadi nanti pokoknya perempuan mah ada yang ngebiayai aja ya, ada yang ngurus gitu. Tidak seperti itu ya Pak Kalau Gilang. Anda seperti gimana? itu gimana ya? Rasanya perjuangan Ibu Kartini itu serasa Nah, itu ya ya. kan. Ibu Kartini itu dulu memperjuangkan hak wanita. Iya, betul, Berpendidikannya harus gimana setara kan. Betul, Kalau betul. dulu masa zaman dahulu kan wanita itu hanya ibaratnya gimana ya? Eh nggak mendapatkan pendidikan, Iya, betul. terus Hanya juga dianggap rendah dianggap gitu. rendah. Dianggap rendah gitu kan. Dan sekarang setelah perjuangan tersebut berhasil, Iya. wanita bisa mendapatkan hak-haknya setara Iya. dengan laki-laki. Malah berpikirannya seperti Iya. zaman dahulu lagi gitu. Iya, betul, Seharusnya kan wanita itu bisa menjadi wanita karir. Sekarang kan Iya, banyak nih kayak iya, misalkan wanita karir yang saya suka itu yang pembawa acara itu siapa sih? Najwa Shihab. Najwa Shihab itu Nah, kan keren itu kan, banget iya, kan, betul, itu ya. berpendidikan tinggi, pintar Iya, iya. kan. Lalu ada banyak orang lagi misalkan kayak Agnes Monica dan lain-lain Iya, kan itu iya, betul sekali. salah satu orang yang dalam menurut saya ya sukses untuk mengikuti apa yang Ibu Kartini inginkan. Iya, gitu. betul sekali. Jadi ini menyangkut juga Pak Gilang kesejahteraan juga ya. Ya, Jadi kalau kita ingin menyejahterakan dari tatanan rumah tangga kita harus pintar-pintar ya. Jadi pemikiran kita harus terbuka ya. Jadi kesejahteraan yang Anda katakan tadi, pengorbanan pahlawan-pahlawan dulu itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bahwasannya jangan sampai berpikiran bahwa sekolah itu tidak penting ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi walaupun orang tua yang ada dimanapun memiliki banyak anak, tetapi saya meminta kepada ya warga Indonesia semua untuk memperhatikan pendidikan gitu ya Pak Gilangnya. Jadi jangan sampai terlantarkan anak tidak memberikan hak terhadap anaknya untuk berpendidikan walaupun banyak anak gitu ya. Sedangkan pemerintah sekarang itu sudah menggratiskan sekolah gitu ya, bahkan presiden. ada banyak Iya. beasiswa juga ya. Kemarin kita sempat kan ngobrol juga sama salah satu mungkin senior kita ya dari SMP berapa ya, Iya, saya lupa. betul. Beliau kan ibaratnya kata orang tuanya itu gak usah sekolah lah, mendingan lanjutin bisnis keluarga Iya, aja. betul sekali. Tapi akhirnya dia berusaha sendiri ya, sampai Iya. akhirnya lulus kuliah Kuliah. juga dengan beasiswa penuh ya. Betul. Sampai akhirnya sekarang kan PNS ibaratnya gitu. PNS sukses juga Iya, kan, betul. tanpa bantuan orang tua gitu. Kalau misalkan kalian ibaratnya kata orang tua, udah gak udah punya biaya atau gimana Ya, kan, jangan sampai seperti itu. Iya. Kita harus semangat terus. Bagaimanapun caranya kita harus berusaha lah. Iya. Karena masih ada banyak beasiswa yang mungkin dikeluarkan pemerintah untuk orang-orang yang memiliki prestasi namun memiliki kekurangan dalam hal ekonomi ya. Iya, betul. Jadi dikatakan bahwa jadi banyak seorang orang tua yang mengatakan udahlah jangan sekolah, biayanya untuk ngebiayain adik-adik kamu yang masih kecil gitu. Nah, ini ya yang menyentuh banget ya bagi hati saya. Bahkan silahkan sekolahkan, karena kan Presiden Republik Indonesia sudah menggratiskan sekolah, sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar. Itu kan programnya Presiden Pak Jokowi gitu kan, yang sangat luar biasa sekali mengeluarkan kesejahteraan untuk berpendidikan. Cuman kita pun harus pintar juga untuk menjalankan program pemerintah, yaitu keluarga berencana ya. Sebenarnya ini kembali lagi ke satu hal ya, keluarga berencana. Jangan sampai
hal ini terus berulang gitu kan. Saya Iya. juga agak miris kalau misalkan melihat ya akhirnya baru umur 18 tahun udah punya anak. Nanti anaknya itu umur 18 tahun punya anak lagi. Iya, betul. Dan terus aja seperti itu ya, gak pernah berakhir. Itu Karena namanya sandwich generation iya, yang berlapis itu kan. berlapis terus gitu. Jadi aduh gimana ya, saya rasa kalau misalkan terus seperti ini Indonesia bisa overpopulasi juga. Iya, Sekarang kan zamannya persaingan ya. iya, betul. Persaingan antar pendidikan. Bahkan Iya. sekarang kita S1 juga serasa S1 itu bukan Iya, apa-apa masih gitu. kurang, Masih kurang ya. Masih S1 di zaman sekarang itu kayak SMA zaman dulu ya. Iya, betul. Sekarang itu persaingannya udah sangat ketat, terutama dalam hal pendidikan. Lapangan pekerjaan memang mungkin banyak, Iya, banyak. tapi masih banyak juga yang mungkin kekurangan Iya, pekerjaan. Iya. Dan semua itu pasti tergantung dengan ekonomi. Bukan ekonomi ya, pendidikan. Iya, Maksud iya, saya, pendidikan. Karena dalam pendidikan juga bukan cuma apa ya namanya cuma bukan apa namanya gelar doang atau Iya. ijazah. Karena kita juga harus berpikir mengenai apa yang kita ampu gitu. Ya, betul sekali ini. Mm-mm. Bagus sekali Pak Gilang kata-kata Anda ya. Jadi apa ya? Bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini sebetulnya dapat merata apabila dirinya mampu mengendalikan dirinya untuk menyejahterakan dirinya juga. Walaupun kan banyak sekarang yang mengatakan, oh tuh udah gimana, saya mah nggak kerja, nggak apa gitu kan. Mm-mm. Ini kan lapangan kerja itu banyak sebetulnya ya Pak Banyak. Gilang. Nah, jadi saya nanti mungkin aja lah di podcast yang kedua kita akan Ya, kita bahas akan ya. membahas lebih dalam mengenai hal tersebut ya. Iya. Namun pada kesempatan ini kita akan lebih bahas mengenai yang masalah ini ya, Iya. keluarga, masalah ya apa namanya gitu. Banyak anak. Banyak anak banyak rezeki yang memang menurut saya kurang apa ya? Kurang cocok Relevan, untuk ya. relevan diimplementasikan di zaman sekarang Iya, gitu. betul. Ya, gimana ya, Pak? Ya mungkin saya berpesan mungkin untuk stigma banyak anak banyak rezeki ini patut kita ganti saja dengan anak membawa rezeki aja Ya, mungkin ya. Itu betul, aja itu ya. yang benar kalau Anak sekarang. membawa rezeki. Jadi kita harus tahu kalau kita ingin menyejahterakan anak kita harus apa dua kondisi ya. Ya, Apa dua kondisi? Yang pertama kita harus apakah kita mampu memberikan perhatian secara lebih kepada anak dan kondisi ekonomi kita. Gitu mungkin Pak Gilang. Ya mungkin itu aja teman-teman Iya. ya. Mungkin semoga aja podcast kita ini membawa pencerahan buat kamu yang terutama kamu yang masih muda-muda Iya, ya. betul. Di bawah umur 3 tahun yang mungkin sekarang itu masih memiliki satu anak, fokus aja sama anak tersebut, rawat dia dengan baik, berikan dia pendidikan terbaik yang kamu mampu. Iya. Jangan sampai nanti terlantar gitu karena Iya. pendidikan yang mungkin kamu berikan kepada anak kamu tersebut akan menjadi investasi dia di masa depan. Iya, betul sekali. Betul. Ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman komen. Ya komen aja kalau misalkan kalian kurang setuju atau Iya. mungkin setuju dengan kita, itu gak masalah, komen aja. Nanti di podcast selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan dengan membahas masalah yang tadi berkaitan masalah nikah muda. Iya, nikah muda nanti Nikah kita muda akan bahas kita ya. bahas lebih dalam. Iya. Terus lalu tadi apa lagi? Ada apa namanya? Penyiksaan ya, penyiksaan. Penyiksaan. Nanti kita juga akan mengundang salah satu rekan Narasumber, kita ya. narasumber Iya, betul. yang mungkin akan mengisi acara podcast kita kali Iya, ini. iya. Begitu saja. Ya mungkin Gilang itu aja teman-teman ya. Semoga podcast kita ini membawa apa namanya keberkahan ya. bagi kita semua, membawa pencerahan, lalu membawa hal-hal baik yang mungkin bisa kita ambil untuk menjadikan pelajaran bagi Iya. kehidupan kita selanjutnya. Jadi intinya gini Pak Gilang, saya berpesan. Jadi intinya dari pembicaraan kita berdua ini bukan menyalahkan ya, bukan menyalahkan banyak anak. Jadi silakan mau banyak anak ya, itu terserah. Cuman kami meminta kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk pintar-pintar melihat dua kondisi yang tadi ya, kondisi ekonomi dan kondisi perhatian. Itu Ya, saja. itu aja, Itu saja ya. teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Terima Ya. kasih telah menyaksikan video podcast kita kali Ya. ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.